Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Amalia Sama-sama sudah Mbak Yu. Maimun berkolaborasi. Ini pengalaman pertama Maimun live Zoom. Sebelumnya cuma pernah di IG live. Tapi um, ini nggak terlalu formal kan ya Mbak ya? Enggak formal kok. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba Mbak Ayu pengen, kalau teman-teman gimana gitu, mungkin mau apa tanya ke teman-teman boleh gitu. Jadi dua arah, nggak satu arah. Kita santai kok sharingnya ini Mbak. Nah, jadi ini kayak kita sharing santai aja, kita ngobrol, ya mencoba berbagi apa yang saya tahu, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, baik saya mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di kondisi sekarang ini, di tengah pandemi, di tengah keadaan sosial yang lumayan kurang mengenakan untuk kita semua, tapi kita masih diberikan dua nikmat yang sangat berharga, itu nikmat sempat dan nikmat sehat ya teman-teman. Jadi kita Betul. bisa kumpul semuanya di acara Wow Sharing kali ini. Yang menurut saya Wow Sharing ini bagus banget Mbak Amalia. Terima kasih sudah membuat acara yang sangat bermanfaat untuk para perempuan, ibu-ibu di rumah. Pastinya sangat butuh sekali ya acara seperti ini yang kita jadi sebagai ibu pun kita jadi tetap bisa belajar banyak hal seperti itu. Oke, baik. Minta tolong di next Mbak. Bisa langsung di next aja. Bentar. Kenapa nggak gerak? Oh udah, oke. Grogi. Jadi ini yang akan saya bahas adalah tentang Maimun dulu. Saya cerita dulu Maimun biar kenal ya. Kenapa sih Maimun itu gitu. Terus kenapa sih kita tuh butuh skincare? Terus niat kita sebenarnya merawat kulit itu harusnya gimana supaya kita jadinya nggak berlebihan, nggak selalu ikut-ikutan apa yang jadi trending seperti itu. Terus mengenali jenis kulit, sebenarnya kulit kita ini jenisnya apa? Karena banyak sekali yang konsultasi di Maimun itu juga masih bingung sama jenis kulitnya sendiri gitu. Kemudian juga tentang skincare dan make up yang sesuai dengan jenis kulit, dan pastinya mengatur budget untuk membeli skincare dan ataupun make up supaya nggak bocor nih keuangan rumah tangga kita. Oke, minta tolong di next lagi Mbak. Nah, Maimun ID ini, Maimun kenapa sih namanya Maimun gitu ya? Sebenarnya Maimun ini diambil dari nama istrinya Nabi. Nabi yang terakhir yaitu Maimunah. Nah, tapi kan kalau Maimunah tuh kayak asik gitu didengar ya. Jadi supaya agak enak terdengar jadinya Maimun ID gitu aja. Nah, terus Maimun ini berawal dari kegalauan founder-foundernya. Jadi founder Maimun ini ada dua orang, saya dan teman saya, satunya Febrina. Kebetulan Febrina nggak bisa ikutan hadir karena dia juga punya bisnis sendiri. Bisnisnya ada restoran Korea di Malang, dan kebetulan hari ini juga restoran Koreanya punya acara, jadi dia nggak bisa ikutan gabung di sini sekarang. Dan ada satu lagi tim Maimun, yaitu Mbak Eliana. Nah, dari kegalauan kami yang memang dari awal kami suka sama skincare gitu. Kami suka cari tahu tentang skincare dan kami suka banget coba-coba skincare Korea karena dulu kan banyak ya skincare lokal yang udah bagus, beda kayak sekarang. Sekarang tuh perkembangan skincare lokal sangat berkembang pesat dan banyak sekali skincare maupun make up lokal yang udah bagus kualitasnya. Nah, dari situ kami bingung tuh, sebenarnya skincare dari Korea ini bisa nggak ya dipakai sama muslim gitu kan. Ingredientnya ini halal nggak ya, muslim kali nggak ya, karena kan memang nggak ada halal certified-nya gitu. Dari situ akhirnya ya udah deh, kenapa nggak kita aja nih yang jadi halal operator gitu. Ya udah, dari situ akhirnya saya coba pelajari ingredient skincare, kemudian saya cari tahu dia sumber-sumbernya dari mana, dan akhirnya kita bikin deh database untuk kita screening produk-produk yang ingredientnya masuk ke dalam kategori muslim friendly. Jadi kita sebut muslim friendly karena kita bukan suatu lembaga yang bisa mengklaim halal ya. Kita bukan MUI, kami hanya mencoba
mengkurasi produk tersebut, kita pelajari ingredientnya. Kalau misalnya ada yang meragukan ini sumbernya, kan ada kadang kayak misalnya ceramah gitu, dia bisa berasal dari Tuhan, bisa berasal dari hewan, itu akan kita pastikan lagi ke produsennya, dia sumbernya dari mana. Dan lebih amannya lagi, kita biasanya lebih ngambil produk-produk yang udah vegan certified. Jadi kalau udah vegan certified itu sudah otomatis kan dia produknya nggak ada animal waste-nya, seperti itu. Nah, minta tolong di next lagi. Ya. Itu deh awalnya Maimun. Nah, terus kenapa sih kita itu butuh skincare, teman-teman? Aku panggilnya teman-teman apa? Boleh teman-teman. Biar seumuran berasa muda. Ya. Kenapa ya kita tuh butuh skincare? Padahal kan kalau kita lihat tuh di beberapa ingredient skincare seperti hyaluronic acid, ceramide, terus apa lagi ya, kolagen, kayak gitu, itu kan sebenarnya udah ada secara alami, sudah ada di dalam tubuh kita, sudah ada di dalam kulit kita. Tapi kenapa kok kita masih butuh skincare gitu? Nah, teman-teman, kita tahu sendiri ya, kita terlahir dengan kulit yang sangat baik, nggak ada bayi yang kulitnya nggak bagus kan ya. Pasti setiap bayi dilahirkan kulitnya bagus, tapi karena pola hidup kita, karena makanan yang kita konsumsi, akhirnya bertambahnya usia baru dia ada perubahan, ada masalah di kulit kita. Jadi kenapa kita butuh skincare? Karena seiring berjalannya waktu, kulit kita, zat-zat yang ada di kulit kita itu juga bisa berkurang produksinya gitu. Jadi kita tetap butuh skincare, dan ini juga sebagai ikhtiar kita untuk mensyukuri apa yang Allah udah kasih ke kita, seperti itu. Minta tolong diklik lagi ya Mbak. Nah, selain itu sebagai ikhtiar kita untuk merawat kebersihan kulit ya teman-teman, sebagai muslim kami juga tahu ya kalau kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, salah satunya kita juga harus menjaga kebersihan kulit. Selain itu juga untuk yang sudah menikah, pastinya kan kalau kulit kita bersih itu juga sebagai ikhtiar menyenangkan suami juga ya. Betul. Begitu. Kita tolong klik lagi. Nah, selain itu pastinya skincare ini fungsinya untuk menjaga skin barrier kita agar tetap sehat, karena sebenarnya awal dari masalah kulit ini kebanyakan karena skin barrier-nya yang sudah terganggu begitu teman-teman. Jadi skin barrier-nya terganggu, kulitnya jadi dehidrasi, akhirnya mudah muncul jerawat, akhirnya mudah mengeluarkan minyak yang berlebih seperti itu dan lain-lain. Skin barrier apa sih Mbak? Skin barrier apa sih? Lapisan kulit yang paling atas Mbak. Jadi di bagian luar ini dan agak di dalamnya sedikit itu bagian skin barrier kita. Nah, skin barrier kulit ini nih yang paling penting kita jaga gitu supaya dia tuh tetap strong. Biasanya dia rusak karena apa? Biasanya dia rusak karena kita pakai face wash yang bikin kulit kering. Jadi kelembaban alami yang ada di skin barrier kita tuh terkikis gitu. Bisa juga karena over exfoliating, bisa juga karena paparan sinar UV. Kita nggak pakai sunscreen kayak gitu, terus kena paparan sinar UV. Nah, akhirnya muncul deh tuh black hitam dan segala macam. Karena sebenarnya si melanin ini muncul dia itu sebagai salah satu dia tuh sebenarnya salah satu perbaikan kulit gitu loh. Jadi si melanin ini muncul tidak hanya pas kena sinar matahari aja, pokoknya pas kulit kita mengalami iritasi, kena sinar UV itu kan kulit kita tuh kayak ngasih sinyal, kulitku ini iritasi, ayo melanin kamu keluar untuk memperbaiki kulit, makanya jadi menghitam kayak gitu. Nah, saya nggak pernah pakai kayak itu sunscreen, tahu berarti ya. Kayaknya banyak ya di sini ya nggak. Maksudnya kan kita negara Indonesia tuh mostly ya udah gitu ya main-main aja, pergi-pergi aja, jarang pakai sunscreen. Kayaknya mungkin itu juga kali ya masalah awal ya kenapa jadinya bermasalah. Oke, next ya.